Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan internet, Undang-Undang ITE menjadi sangat relevan untuk mengatur penggunaan teknologi. Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2018 mengatur penggunaan teknologi informasi agar sesuai dengan norma hukum dan moral. Namun, implementasinya sering kontroversial karena ketentuannya dianggap ambigu dan dapat disalahgunakan. Kasus pelanggaran Undang-Undang ITE sering terjadi di media sosial dan platform daring, termasuk pencemaran nama baik, penghinaan, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian, yang melibatkan berbagai individu dan kelompok sebagai pelaku atau korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut juga sebagai UITE merupakan undang-undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik yang berfungsi sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi, dalam pengimplementasiannya terdapat permasalahan-permasalahan karena beberapa pasalnya dianggap ambigu dan dapat menimbulkan penyalahgunaan hukum terhadap hak kebebasan berbicara di dunia maya. Oleh karena itu, UU ITE nomor 11 tahun 2008 telah diubah menjadi UU ITE nomor 19 tahun 2016 pada tanggal 27 Oktober 2016 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Menghindari multitafsir ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada ketentuan pasal 27 ayat 3. Dilakukan 3 perubahan sebagai berikut. Menambahkan penjelasan atau istilah mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum dan menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. UU ITE diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Contoh kasus pelanggaran UU ITE yang sedang baru-baru ini terjadi adalah kasus pelecehan pada game online yaitu Mobile Legends. Jadi ada seorang pemuda melakukan aksi asusila terhadap anak di bawah umur. Mereka saling kenal melalui game Mobile Legends ini. Setelah saling kenal, pelaku memaksa korban untuk mengirimkan foto tak senonohnya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 52 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal ini mengatur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikannya dan atau mentransmisikannya dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan, pemasaran, dan atau pengancaman. Yang namanya undang-undang tentu ada namanya pro dan kontra. Tak terkecuali UU ITE. Masyarakat menilai terdapat kelebihan dan kekurangan yang ada dalam UU ITE. Kelebihan UU ITE menurut masyarakat ada pada regulasi, itu sebagai kerangka hukum mengatur transaksi elektronik, kemudian sebagai penegakan hukum, sebagai landasan hukum bagi penegak hukum, kemudian untuk memfasilitasi bisnis online, untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen dan pedagang. Sedangkan kekurangan UU ITE menurut masyarakat ada pada penafsiran yang subjektif, memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang, lalu sebagai pembatasan kebebasan berekspresi. Beberapa ketentuan dianggap membatasi kebebasan berekspresi serta berpotensi digunakan untuk menekan kritik terhadap individu tertentu.